Halo gamers, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya gamers ya. Oke gamers, kali ini kita akan melanjutkan push rank kita di Cisas ya gamers ya. Dan seperti biasa kita akan bermain di solo klasik gamers. Kita langsung mulai aja videonya. Langsung ke ronde 3 aja ya gamers ya. Karena kalau ronde 1, 2 itu ya nggak menarik sih gue lawan bot itu gamers. Oke, di ronde 3 ini aku udah dapat 2 bulbul, 1 Mi Supersonic gamers ya. Dan kalian bisa lihat sini bulbulnya bisa bintang 2 gamers. Kemudian aku ambil Bluton juga. Untuk item sendiri aku dapat ini ya, buku critical sama dagger, bisa nambah attack speed ya. Kita langsung mulai aja. Nah di early game ini gamers, posisinya aku salah nih, bulbulnya nggak free hit. Jadi jadiin tanker ya. Kalau bulbul jadiin tanker ya pasti mati lah ya. Untungnya di sini masih bisa menang gamers. Jadi kalau kalian bermain di early game bulbul bintang 2 harus jangan jadiin dia tanker, dia harus free hit gamers. Biar biar ini ya, biar efektif serangannya. Oke. Di ronde keempat ini ada Lucifer di sini karena memang aku udah niatin di awal sih, aku pengen main coba ngebuild itu 6 demon ya, 6 demon hunter gitu kan. Karena sebelum match ini aku tuh ada ngelawan satu player di solo klasik juga. Dia tuh buat 6 demon gitu dan kuat banget. Cuma dia nggak ada ngambil hunternya gitu. Nah kenapa aku berpikir kenapa nggak kita buat demon hunter aja. Demon hunter itu kan lumayan kencang ya gamers ya. Kemudian kita juga dapat goblin di situ, dapat warlock juga di situ gitu gamers ya. Oke, ini sudah ronde keempat. Famin aku tadi free hit ya. Kalian lihat kalau Famin itu free hit tuh bagus banget gamers. Di early game ini terus terang lumayan hoki sih ya. Apa hero-hero yang aku butuhkan tuh keluar semua sih. Kita langsung mulai aja. Kalian bisa lihat di ronde 5 ini Mi Supersonic aku udah bintang 2. Jadi aku punya 2 yang bintang 2, si apa? Famin, si Bulbul sama si Mi Supersonic itu bintang 2. Udah kuat banget ya. Tankernya juga ada, tankernya itu kan Cyborg ya. Ada Steelfish dan Lucifer. Jadi ya lumayan bagus lah untuk early game. Dan aku makanya kenapa aku nggak buru-buru naik ya. Kalau misalnya di early game dapatnya jelek pasti aku naik level. Nah di ronde 6 ini bionik aku udah bintang 2, jadi aku gantiin Steelfish aja. Kita langsung ke matchnya aja ya gamers ya. Dan ini udah ada 3 yang bintang 2 nya mah udah cakep banget ya. Ada si Bionic Ninja, ada si Bulbul, ada si Mi Supersonic ya. Jadi memang udah oke banget sih kalau untuk early game kita mainnya modelnya udah bintang 2 nya ada 3. Makanya gamers untuk early game tuh wajib banget buat kalian yang pengen buat combo apapun, ambil hero yang bintang 2, yang bisa di bintang 2 ini tuh diambil aja dulu. Di early game kuncinya itu bintang 2. Oke, sudah memasuki ronde 7, kita langsung aja ke matchnya. Di ronde 7 ini aku dapat satu Lucifer tapi belum aku masukin. Nah, kalian bisa lihat di sini aku ada ambil goblin karena memang kalau kita mau buat hunter yang sangat-sangat wajib itu adalah goblin gamers. Kalau kalian cuma buat hunter tapi nggak ada goblinnya, attack kalian memang kuat tapi kalau nggak ada attack speed kalian juga gampang dihancurin sih. Makanya kalau kalian lihat video-video aku sebelumnya, mau hunter apapun itu pasti ada goblin kecuali hunter cyborg ya. Aku bahkan pernah buat hunter cyborg itu yang ada goblinnya juga gitu gamers. Oke, kita lanjut ke match ini. Dan di ronde 8 ini Lucifer aku udah bintang 2. Jadi aku bilang ini kehokian juga ya, di awal early game ini dapat Lucifer bintang 2 gitu gamers. Kalian bisa lihat di sini aku udah naik level 5 dan masukin si Nether Prince ya. Tinggal kurang warlock lagi nih. Kalau ada voodoo masukin dapat 2 warlock udah mantep banget. Langsung mulai lagi gamesnya. Kalian bisa lihat di sini memang udah ini banget ya, bisa dibilang udah powerful lah aku untuk di early game ini ya, dengan Lucifer bintang 2, ada Bionic Ninja, Mi Supersonic gitu kan. Ya menurut aku sih udah sangat-sangat bagus sih.
Sudah memasuki ronde ke-11, kita langsung mulai lagi videonya. Dan di ronde 11 ini aku nggak ada ngambil hero apa-apa. Oh, ada sih ngambil si ini ya, ngambil hero yang bisa di bintang 2 ini, aku jejerin di sini, kalian bisa lihat. Selain Nether Priest yang lainnya udah oke banget ya. Oke, di ronde 10 lawan bot, kita skip lagi ya lawan bot ya. Nah, kita langsung ke ronde 11. Ronde 11 ini kalian bisa lihat di sini ada yang main sorcerer. Kemudian ada si cyborg human, ada main elf juga di sini, ada assassin di sini, ada warrior. Kemudian ada hunter, ada rider ya. Jadi bener-bener bervariasi banget permainannya. Nah, di ronde 11 ini juga aku udah dapetin 2 scorch di sini. Memang salah satu, kalau main di main itu scorch itu wajib banget karena dia butuh tanker ya gamers ya. Dan satu lagi tuh yang paling penting buat demon adalah kalian harus punya si Uriela. Kenapa aku bilang Uriela itu penting banget buat kalian? Karena kalau combo angel aktif gamers, Uriela dan Lucifer ini kan angel ya. Itu tiap kali Lucifer ngebunuh satu lawan atau si Uriel ngebunuh satu lawan, mereka darahnya bakal nambah gitu, kayak life steal gitu. Tanpa warlock loh, kalau kita tambahin warlock lebih gila lagi dia Lucifernya gitu gamers. Ini kalian udah bisa lihat ronde 12 dan memang kristal aku banyak banget, aku naikin aja levelnya. Nah, tips juga nih buat kalian yang masih bingung kapan saatnya ngeroll, kapan saatnya kita naik level dan segala macam. Kuncinya kalau aku pribadi sih gini, kalau misalnya aku punya kristal yang banyak, aku lihat squadnya aku dulu nih, squad apa nih value-nya nih. Kalau value-nya bagus, tinggi, aku nggak bakal ngeroll. Dan kelebihannya itu walaupun cuma level 5, aku pasti alokasikan buat naik level. Jadi intinya sih aku nggak bakal bilang kristalku lebih dari 60. Kalau udah 60 berarti aku buang 10 nya itu buat naik level gitu gamers. Cuman kalau misalnya kita ada bintang 2 nya sedikit, terus value kita tertinggal jauh, kita harus ngeroll. Bahkan harus di bawah rollnya itu harus di bawah 50 sampai bintang 2 nya lumayan gitu. Itu namanya jaga ritme permainan ya gamers ya. Oke, di ronde 13 ini Urielanya aku udah jadi. Kita langsung ke match-nya lagi. Kalian lihat di sini untuk cyborgnya sudah aku buang gamers. Jadi memang aku udah nggak butuh cyborg lagi di sini karena tankernya udah lumayan kuat ya dengan adanya dua rider di sini ya, plus ada Uriela. Jadi memang menurut aku sih udah oke banget. Punisher sih sebenarnya bagus ya kalau misalnya pada akhir early game, late game itu pada bintang 3 semua sih memang sakit banget gitu. Dan aku juga beberapa kali champion, tapi untuk saat ini meta memang hunter sih. Jadi kalau misalnya kalian dapat hero-heronya Punisher di early game, saran aku lebih baik kalian bertransisi dari Punisher ke Demon Hunter gitu loh. Apakah memang Punishernya cukup 2 gitu kan. Tapi itu kembali lagi sih ke kreativitas kalian sendiri ya dalam membuat combo ya. Nah, kalian bisa lihat lawan aku di sini, dia sudah punya 8 hero. Siapa namanya, si LOL ya, betul, dia sudah punya 8 hero. Dia maksain 6 assassin, tapi kalian lihat di sini itu masih tipis banget. Gitu loh. Pada bintang 1 itu cara main yang salah ya menurut gue ya. Dulu awal-awal aku belajar main Cheese juga begitu tuh, ya cepet-cepet naik sampai 8, nggak bintang 2 juga bodo amat. Tapi sebenarnya sih nggak begitu ya. Kalau kita bermain di Cheese ini ya memang naik level itu paling nggak sampai level 6. Dan kalau memang urgent banget sampai level 7 lah. Tapi di level 7 itu kalau kalian bintang 2 nya itu masih 1-2, mending bintang 2 nya dulu baru ke 8 ya. Oke, sudah memasuki ronde 15, kita akan langsung skip lagi seperti biasa dan lanjut ke ronde 16 ya gamers ya. Di ronde 16 ini si Masito masih konsisten ya dengan sorcerernya, kemudian ada Ernal dengan warrior. Si Greg sepertinya dia main elf goblin di sini, kemudian ini ada 4 Punisher demon assassin ya, dengan banyak sekali bintang 1 di sini.
The Guard ini ada Warrior Goblin, kemudian ada Main Rider, Bad Luck, kemudian ada triple 6 sini dengan 2 Goblin dan 3 Hunter. Nah kalian lihat di sini, aku memang hitter aku tuh kupakainya ke si Lucifer ya, dengan 4 critical dan 2 buku di situ biar dia cepat banget berubahnya. Lucifer untuk early game memang bagus kalau dia jadi hitter, tapi kalau untuk late game aku nggak rekomendasi dia buat gitu, walaupun dia bintang 3. Kenapa? Karena dia itu tanker. Kalau dia tanker nggak bisa jadi pemain kunci, karena dia pasti akan dihajar sama banyak player gitu loh. Apalagi kalau misalnya mereka ada yang pakai farming bintang 3, wah habis cepet itu si Lucifernya. Jadi memang kalau untuk hitternya ya, atau core-nya ya, intinya itu harus hitter-hitter yang di belakang tanker gamers ya. Oke, sudah memasuki ronde 17, kita langsung mulai lagi videonya. Di ronde 17 ini kita lawan, ini combo apa ini? Ada gado-gado ini kayaknya nih, ada Cerberus di situ, ada Sorcerer di situ. Ini si Masito ini. Bermacam-macam. Kita bisa lihat ya di sini udah mulai win streak ya gamers ya. Cuman sampai ronde 17 ini aku belum dapat si Voodoo gamers, jadi bingung juga ini. Voodoo-nya pada kemana? Warlock-nya nggak aktif soalnya. Kalau kita bermain Hunter ya, Hunter atau yang mengutamakan attack-nya gede, atau mungkin kita mainnya Punisher, itu Warlock tuh wajib banget Warlock itu. Nah aku ngambil si si Rafaela di sini jaga-jaga kalau misalnya nanti. Nah kan aku ganti kan, karena Warlock itu penting banget gitu. Kita punya attack speednya gede, tapi kalau kita nggak bisa lifesteal ya sia-sia juga sih menurut aku sih. Dan kalian bisa lihat di sini kristalnya nggak aku roll kan, tapi aku alokasikan buat naik level ya gamers sih. Karena kalau aku ngerasa combo yang ada di board ini udah lumayan kuat ya, dan secara value juga bagus ya, 35, cuma kalah sama ini aja kan, sama elf ya. Kalau sama elf sih wajar sih ya, kalau elf itu kan memang kuat banget ya. Aku nggak perlu khawatir harus naik level, harus ngeroll gitu gamers. Karena sebenarnya ya timing roll paling tepat itu adalah di 9. Kita dapat hero-hero epic dan legendarisnya itu ya di situ gitu loh. Oke, sudah memasuki ronde ke-19 di sini. Kita langsung mulai lagi pertandingannya. Kalian lihat scoresnya udah ada 2 situ. Nah kalau untuk main demon, scores itu wajib banget bintang 3 gamers. Tankernya ya wajib banget bintang 3, karena kalau nggak ada bintang 3, kalau scoresnya gampang mati aja, intinya seperti itu ya, pasti bakal susah, kita bakal menangnya bakal susah. Oke, sudah memasuki ronde 20, kita langsung skip aja ya gamers ya, ke ronde 21 aja. Di ronde 21 ini kita bisa lihat di sini aku masih dengan 37 value-nya. Ini ada 4 elf, sudah 55 elf goblin, dan dia pasti bakal ke hunter ini sepertinya. Si Erna bakal warrior 3 assassin. Wah, ada banyak sekali nih warrior ini. Ini warrior, warlock, undead, ada Cerberus di situ, kemudian ada 4 goblin, 3 warrior. Kemudian ada si Bad Luck sini dengan rider assassinnya, dan Punisher assassinnya juga ada di sini. Kalau Punisher assassin tuh gimana itu ya? Nggak ada yang jadi tanker dong ya. Ini rider assassin. Tebel ya, tebel banget nih. Di sini aku kalah nih, tershutdown di ronde 21. Karena memang secara value kita juga kalah ya sama bad boy kali di sini. Bad luck ini 58 dan kita cuma 39 gitu. Value-nya memang jelek gitu ya. Oke, di ronde 22 ini kita langsung mulai aja videonya lagi. Lagi-lagi si Cerberus aku dibantai sama assassin, ketemu assassin terus ya. Dan sini kalah juga sepertinya sih.
Karena aku belum dapat goblin, sampai belum dapat voodoo. Kalau dapat voodoo tech speednya nambah, masih ada lumayan lah. Tapi kalau masih awal-awal kayak gini, masih udah mid game kayak gini, udah susah dapat voodoo. Kayak bisa lihat ya, aku udah masuk ke 8 dan memang aku juga nggak panik ya gamers ya. Jadi udah mulai agak tenang. Yang penting kita bisa naik dulu levelnya lah. Kita langsung ke matchnya aja. Wah, ini Lucifernya sudah bintang 3 di sini gamers ya. Dan sepertinya telat ini si jagalnya ngelok Lucifer, dia udah keburu berubah duluan. Untuk sementara itemnya masih aku fullin ke Lucifer ya, karena si Serbe-nya ini masih bintang 1 gitu, mas, gampang banget mati. Jadi kalau aku item kasih ke Serbe kayaknya ngeri banget gitu. Takutnya dibantai habis. Oke, kita langsung ke match lagi. Sudah masuki ronde 24. Lawannya ini Elf ya. Masih terlalu kuat untuk ini ngelawan si Lucifer ya. Dia nggak berubah aja udah kuat, apalagi kalau dia berubah ya. Oke, sudah masuki ronde 25, kita langsung skip aja gamers, langsung ke 26 aja. Dan jujur aja gamers ya, kalau untuk 6 demon itu nggak terlalu rekomendasi sih aku sih, terlalu memaksakan diri. Sebenarnya kayak gini udah bagus banget nih, dengan Lucifer, Scorch, Cerberus sama si Nether Prince. Cuma aku masih penasaran aja kan, makanya aku buatin ke 6 itu. Sebenarnya dengan combo 4 demon aja udah lumayan bagus gitu loh, tinggal kita nambahin goblin sama mungkin nanti undead gitu ya gamers ya. Karena kalau kita nambahin jagal sih masih oke lah, cuma kalau Lilith ya apa fungsinya gitu kalau dia pakai jadi 6 demon gitu ya. Dan di sini kalian lihat aku ngelawan Rider dengan naga yang udah bintang 3 gamers. Kalau di sini itemnya, kayak itemnya kalian bisa lihat udah aku pindahin ya ke sini ya, ke ini. Memang sakit banget sih kalau ini sih. Cuma di sini masih kalah. Kenapa kalah gamers? Karena Scorch aku tuh masih bintang 2 walaupun aku pasang 2 Scorch di depan ya gitu ya. Scorch bintang 2 nggak akan mampu nahan si Dragon bintang 3 gitu. Ya kalau bintang 3 nggak mungkin bisa nahan juga sih, tapi setidaknya kalau bintang 3 itu lebih lama aja durasi nahan Dragonnya gitu, nggak secepat itu buat mati gitu gamers. Bahkan sampai ronde 27 tuh aku belum bisa dapat Goblin gitu ya. Karena attack speed itu penting banget tuh buat bermain di Hunter gitu, termasuk Cerberusnya juga ya. Oke, kita langsung ke matchnya lagi di ronde 27. Kita lawan Warrior, tapi Warriornya di sini sepertinya ada Sorcerernya juga di situ. Masih tidak cukup kuat untuk lawan Demon ya si lawannya ya gamers ya. Dan kristalnya walaupun aku udah level 9 tapi masih sangat konsisten ya gamers, kalian bisa lihat. Nah, di sini aku udah dapat Goblin, attack spinnya nambah, arah permainan juga berubah di sini gamers. Kita langsung mulai aja pertandingannya, dan kalian lihat di sini itemnya aku kasih ke Cerberus, bukan ke ini lagi. Bukan ke Lucifer lagi, karena seperti yang aku bilang Lucifer bener kuat, tapi karena dia tanker di depan, kalau dia dihantam sama hitter yang sakit seperti Famine bintang 3 atau Berserker bintang 2 lah, kalau ngehajar dia pasti mati dia nih. Jadi lebih baik aku kasih ke Cerberus saja, hitter terkuat saat ini ya, karena dia yang paling meta sih menurut aku sih, memang bagus banget dan bisa menghentikan dia tuh cuman jagal sama combo Sorcerer mungkin ya. Oke, sudah masuki ronde 29. Langsung mulai aja. Lilith sudah bintang 2 di sini gamers, sudah sangat-sangat siap untuk masuk. Cuman si ininya ya masih Faminya masih bintang 2 ya.
Farming bintang 2 itu kayak anak bayi kalau udah di ronde 29 kayak gini, udah late game kayak gini ya. Sama sekali nggak terasa banget. Ini sih bakal jadi combo favorit aku sih untuk Demon Hunter ini. Bagus banget gamers. Secara bertahan dan menyerang itu bagus banget. Ada combo ridernya juga di situ. Oke, untuk ronde 30 kita skip aja, kita langsung ke ronde 31 aja. Dan kalau di ronde 31 ini kalian bisa lihat untuk Goblin Elf-nya ini udah gila banget ya, udah dengan value yang sangat luar biasa 97. Kemudian ada Masito. Masito ini pertama main sorcerer tapi udah transisi keempat undead warrior. Kemudian ada elf undead sorcerer, ada rider assassin ya. Rider assassin baru denger sih. Harusnya kalau rider itu kalau nggak ke hunter ya ke dragon lebih efektif, tapi kalau rider assassin nih agak bingung juga ini gimana maksudnya itu. Kuat banget ini gamers, kalian bisa lihat di sini. Nah, sebenarnya ngebedain apa tuh? Itu combo goblin gamers. Kekuatan Lucifer dan Cerberus itu nggak ada perubahan ya, maksudnya aku nggak ada nambah item yang berbeda dari sebelumnya. Cuman karena ada goblin, aku attack-nya lebih cepat aja, makanya lebih cepatan duluan mati si naga. Tapi sebenarnya tadi darah Lucifer udah sedikit kan, sama darah Cerberus juga udah sedikit gitu. Yang ngebedain sih itu aja sih. Oke gamers, kita di ronde 32 ini kita langsung mulai lagi. Dan dia mau masukin jagal supaya serbe aku bisa ke ini ya, ke lock ya. Sebenarnya idenya sih nggak buruk-buruk banget sih. Dan dia bisa menang juga di sini. Cuma dia hero nya tipis ini. Si Masito. Dia kan 74 kan. Masih 70-an gitu. Di ronde 10 aku untuk ininya masih bagus banget ya. Oke, kita langsung mulai lagi di ronde 33. Dia pakai 4 buku ini gamers, si ininya, si forest breed-nya itu. Tapi ya nggak mungkin kuat sih lawan Lucifer sama Serbe. Nah di ronde 10 ini aku kurangnya cuma satu, yaitu jagal. Kalau jagal udah dapet udah aman. Sebenarnya kalau kita nggak mau masukin jadi 6 demon ya gamers ya, kita bisa aja ganti tadi famine nggak kita buang, kita ganti si dark magi gitu kan. Jadi banyak variasi sih, nggak perlu memaksakan untuk ke 6 demon sih. Cuman karena aku pengen nyoba aja pakai 6 demon gitu, dan memang hasilnya lumayan bagus ya kalau menurut aku ya. Yang penting sih si Urielnya harus ada, karena begitu dia ngekill, kalian bisa lihat dia ngekill, darah Lucifernya nambah gitu gamers. Dan itu yang ngebedain sih, bagus banget sih di sananya. Scoresnya tebel banget gamers. Scores bintang 3 itu bener-bener ngeri banget ya. Tanduk 1 lo naga itu lo, kudanya lo, gila. Dan di ronde 35 ini kalian bisa lihat kristal aku masih aman banget. Oke, kita langsung lanjut aja ke ronde 36. Ini udah mau mendekati ronde-ronde terakhir ya gamers ya. Kita langsung mulai aja videonya di sini. Di ronde 36 ini lawan elf ya. Elf itu tebel sih. Elf plus hunter, cuma dia nggak ada goblin sepertinya sih ya. Kita
Kita lihat dulu elfnya. Oh iya, ada sih, ada goblin. Goblinnya ada 4 malahan. Ada 4 goblin, warlock. Ini elf juga salah satu combo favorit aku sih. Kemudian ada warrior sorcerer kurang ini juga sih menurut gue, kurang oke kalau warrior sorcerer ya. Cuman dia bintang 3 innya, nah mungkin dia kurangnya malah si serbe-nya gitu, yang di bukan jadi hiternya itu bukan serbe tapi si forest spirit sini dengan 4 buku. Ya mungkin itu agak kekurangannya agak di situ. Oke, sudah memasuki ronde 37 di sini. Kalian lihat aku juga udah dapat jagal aku tarik sedikit ke belakang supaya nggak free hit. Seperti yang kalian tahu. Di ronde 38 ini kita langsung mulai aja gamers ya. Jadi bagus banget buat push rank dengan combo Demon Hunter ini. Tapi sekali lagi kalau memang kalian pengen nyoba combo ini, aku nggak nyarin kalian untuk maksain sampai ke 6 Demon, karena kan memang harus di slot 10 kan. 4 Demon aja cukup sebenarnya. 4 Demon Hunter ditambah 2 Goblin ya. 2 Goblin sama si Undead kalau bisa. Undead ya, kalau si hoki-hokian sih. Masih menang deh ternyata. Oke, kita langsung mulai lagi pertandingannya di sini. Aku agak sedikit ngegeser posisinya di sini. Serbe-nya aku taruh di tengah. Karena aku mau ngebunuh ininya, siapa namanya, bulbulnya gitu biar cepat mati. Oke gamers, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini combo baru sepertinya. Kalau seingat aku sih, gue belum pernah buat combo ini sih untuk Demon Hunter. Dan semoga combo ini bisa membantu kalian ya dalam membuat combo di solo klasik. Oke gamers, jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share videonya buat kalian, buat teman-teman kalian. Jadi pada saat kalian pusing, kalian punya banyak referensi dalam membuat combo. Oke, see you next video, bye bye.